Shalom keluarga GBI Basilea Jembatan 5 yang terkasih di dalam Tuhan. Mari membawa persembahan dan perpuluhan yang dapat dikirim ke rekening gereja atas nama GBI Basilea Jembatan 5 dengan nomor rekening BCA 0289993977. Untuk persembahan pembangunan rumah Tuhan, jemaat dapat mentransfer persembahan ke nomor rekening 028 333 4977 BCA atas nama GBI Basilea Jembatan 5. Apabila saudara ingin memberikan persembahan secara langsung, saudara dapat datang ke gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu jam 9 sampai jam 5 sore dan memasukkan ke dalam amplop persembahan perpuluhan yang telah disediakan oleh gereja. Terima kasih sudah memberi bagi pekerjaan rumah Tuhan. Sebentar lagi kita akan beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Mari ajak seluruh anggota keluarga untuk sama-sama beribadah. Berpakaianlah yang rapi, cari posisi duduk yang terbaik, gunakan smartphone, iPad, laptop, atau smart TV Anda. Untuk membantu fokus dan konsentrasi selama ibadah, jemaat dapat mematikan notifikasi pada gadget dan disarankan untuk tidak melakukan live chat selama ibadah berlangsung. Siapkan Alkitab saudara dan siapkan hati saudara untuk mengikuti ibadah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi setelah 1 tahun lebih ya, hampir 1 tahun setengah. Maksudnya bertemu seperti ini. Kalau online kan kita masih gitu, tetapi untuk offline seperti ini perdana. Amen. Tuhan memberkati kita, amin. Dia hadir di tengah-tengah kita dan janjinya Dia setia, saudara. Amen. Dia akan melindungi kita. Jauhkan kita dan keluarga kita dari segala mara bahaya ya, penyakit ya. Kalau kita sakit disembuhkan ya Pak Ferry. Amin. Tuhan menolong kita. Apapun yang terjadi, mari sama-sama kita terus katakan, Engkau baik Tuhan. Dalam segala sesuatu kesulitan apapun, di balik semuanya itu, ya ada rencana yang indah yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, sebelum kita mau mulai ibadah kita, saudara, kita akan tetap jaga protokol kesehatannya. Jadi selama ibadah, tetap gunakan masker, jangan pernah dilepas. Nah, kita saling jaga, saudara. Mungkin saudara bilang, saya ini nggak mungkin ketularan ya. Saudara nggak mungkin ketularan, tapi saudara bisa aja loh nularin ya. Kayak saya, mungkin saya OTG, saudara. Mungkin ya, karena tidak ada gejala apapun. Tetapi saudara, kita saling jaga. Ya. Kita terus patuhi protokol kesehatan. Durasi dari ibadah ini 1 jam lah kurang lebih ya saudara. Jadi nggak terlalu lama. Dan nanti setelah saudara pulang, jangan ngobrol dulu ya, ditahan dulu. Jadi langsung pulang saja kita ya, jangan kumpul-kumpul dulu. Tuhan memberkati kita, mari siapkan hati kita saudara. Haleluya. Naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Oh, kami menyembahmu Tuhan. Segala puji hanya bagimu. Teriakan suaramu saudara. Persembahkan nyanyian syukurmu. Persembahkan nyanyian pujian bagi Tuhan.
bersama-sama menaikkan nyanyian pengagungan, pujian pengakuan iman kita. Biar tempat ini mendengar, melihat, semua orang melihat. Setiap kita percaya kepadanya, memegang setiap janji firman-Nya. Haleluya, haleluya. Seperti
ini. Pertolongan kami datang dari Tuhan. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Haleluya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Kami akan mengatakan setiap perbuatan-Mu yang agung, yang mulia, yang ajaib dalam kehidupan kami, Tuhan. Oh, kami kagum akan Engkau. Kami kagum akan Engkau, Tuhan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. ini siang hari ini Tuhan, kami terlalu percaya kuasa-Mu menaungi kami, kasih-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan, hadirat-Mu dinyatakan, setiap kami akan menikmati kuasa hadirat yang begitu ajaib Tuhan. Kami dilepaskan, yes, kami dibebaskan, amin. Kami disembuhkan, kami diberikan kemenangan
berdiri luar biasa ya. Memang kangen banget ya. Yang seperti ini saudara. Tuhan akan pulihkan keadaan ini saudara. Amin. Saudara persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan akan mengembalikan apa yang saudara beri. Iya, boleh Pak Yandi sebelah sana ya Pak. Pak Yandi sebelah sana. Pak Yandi, Pak Sony silakan dulu. Iya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk harta benda, kekayaan, untuk segala pekerjaan. Apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan apa yang kami beri saat ini tidak sebanding dengan apa yang telah Kau berikan bagi hidup kami, seumur hidup kami. Tetapi kami mau memberikannya dengan sukacita. Kami mau memberikannya dengan hati yang tulus Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau melihat dan Engkau memperhitungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kaulah buatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, buat tenangku, perlindunganku, Allah sumber. Yeah.
saudara. Kita akan sambut kebenaran firman-Nya. Setiap kita percaya firman Tuhan adalah kuasa yang mengubah hidup kita, yang memberi jalan keluar saat jalan keluar itu tertutup bagi kita. Firman Tuhan yang sanggup mengubah kelakuan kita, kata firman Tuhan. Siapkan hati dan katakan, setiap kita yang ada saat ini berjanji, aku mau tetap setia Tuhan. Aku mau tetap setia Tuhan. Haleluya. Ingat kebaikan Tuhan, ingat kasih Tuhan, anugerahnya yang ada dalam hidup kita. Merendahkan hatimu di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Bukan kuat, bukan gagah, namun itu semua karena Roh Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Roh Tuhan lebih besar dalam keadaan situasi yang terpuruk sekalipun. Tuhan
Tuhan ada di tengah-tengah hidupmu. Dia bukan Allah yang mati, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bukan Allah yang hanya diam di sorga, tetapi rohnya ada dalam hidup kita pada saat pagi hari. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk beribadah, berkumpul di tengah-tengah pandemi yang ada ya Tuhan. Kami hanya berpegang kepada firman-Mu yang mengatakan Kau Allah Immanuel. Engkau Allah yang tidak pernah biarkan kami dalam kesendirian, tetapi Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Bukan hanya hari ini, besok, tapi sampai selamanya. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kehidupan kami. Kami tidak dibiarkan sebagai yatim piatu, tetapi kami ada Tuhan yang hidup di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah persoalan kami, di tengah-tengah keadaan sulit sekalipun. Kami masih punya Tuhan yang hidup, berfirman, dan kami siap mendengarkan suara firman-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang undangan. Waduh, undangan apa ya Pak? Undangan, saudara dulu ya. Tema khotbah saya menyambut undangan dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpikir, saudara, undangan, enak kalau diundang? Saudara, saya mengundang seseorang, terus orang itu datang. Respon saya kan, waduh, senangnya minta ampun, sangat dihargai, saudaraku. Tetapi kalau respon saya tidak datang waktu saya diundang, aduh, mana sih sedihnya, rasanya si A kok nggak datang, si B kok nggak datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang kalau mengundang seseorang, itu artinya apa? Dia mempunyai hubungan yang akrab, betul gak? Kalau saya undang untuk Pak Ferry atau Pak Apwi ke dalam misalnya seminar, ataupun ke dalam hal-hal undangan ulang tahun, tentu kan saya lebih dulu kenal Pak Ferry, tentu kan saya lebih dulu kenal Pak Apwi. Nggak mungkin saya nggak kenal, saya undang saudaraku. Hari ini saudaraku, kita diundang oleh Tuhan Yesus. Diundang oleh siapa? Tuhan Yesus. Matius 11 ayat yang ke-28, Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Demikian firman Tuhan. Mungkin sama-sama kita udah tahu, aduh Pak, itu udah dari sekolah minggu udah kenal ayat firman Tuhan. Aduh Pak Pendeta, itu di gereja saya sering dikupas firman Tuhan. Pokoknya sebelum Bapak ucapkan, saya udah kenal, udah tahu, udah ngerti. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu baru setiap hari. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang. Itu kata Tuhan. Belajarlah padaku, karena ini aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun akan ringan. Ilustrasi yang Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini tentang kuk. Sebelum saya lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan tentang kuk. Apa itu kuk? Kuk itu sebilah kayu, saudaraku, yang dipasang oleh kedua binatang untuk garap sawah. Syaratnya apa? Syarat untuk menggarap sawah atau padi atau lahan, saudaraku, untuk perkebunan atau pertanian. Syarat yang harus dipakai, kedua lembu ini harus sama-sama dewasa dan sejenis. Nggak mungkin dong kalau yang satu kerbau terus yang satu kuda, saudara. Jangan akan lambat, saudaraku. Nggak mungkin yang satu, saudaraku, jerapah, yang satu keledai. Nggak mungkin, saudaraku. Ini dua-duanya itu harus seimbang.
dua-duanya itu harus jenis yang sama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk memaksimalkan sawah itu baik atau tidak baik hasilnya, dua-dua itu harus sejenis pasangannya. Dan yang ketiga, saudaraku, kup. Biasanya, saudaraku, kalau saudara lihat untuk petani, saudaraku, kayu itu dua-duanya harus digandeng, dan di belakangnya ada tali les. Siapa itu yang mengendalikan? Yaitu peternak atau petani itu yang akan mengendalikan kemana arah daripada kerbau atau sapi. Dia yang mengarahkan, dia yang akan menjalankannya. Karena kalau tidak diarahkan, yang si sapi ini, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Mengerti maksud saya, saudara? Kup. Tuhan ingin berbicara kepada kita untuk mengenakan kup, yaitu kayu yang supaya saudara dan saya ringan bebannya, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kelegaan, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan sesuatu yang dari Tuhan, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Saya pikir kalau kuk itu sebenarnya gak enak, saudara. Kuk itu enak gak? Gak enak. Orang dipasang kuk itu, ke sapi itu nggak bebas, saudara. Nggak bisa kemana-mana. Dia harus diarahkan. Maksudnya apa, saudaraku? Yang dikasih oleh Tuhan. Mengapa Tuhan mau supaya kita memikul kuknya yang datang daripada Tuhan pada pagi hari ini? Mungkin saudara nggak suka dipasang kuk sama Tuhan. Kita nggak akan bebas. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan banyak peraturan ya. Ikut Tuhan nggak boleh ini, nggak boleh ono, mesti beginilah, mesti begitulah. Betul nggak, saudara? Banyak peraturan. Lihat tuh orang-orang sana, nggak ada aturannya, enak hidupnya, diberkati Tuhan, bisa ke sana, bisa kemari, kelihatannya enak, bebas, tapi ikut Tuhan kok seperti dikekang, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kita berontak sama Tuhan. Kita nggak tunduk sama Tuhan, saudara. Tuhan mau kita terus berjalan dengan Dia. Pergunakanlah kuk yang Tuhan pakai, yang Tuhan mau, supaya kita arah hidup kita itu dikendalikan dengan Tuhan. Mari kita akan baca, saudara, yang dikasih oleh Tuhan di Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Mengenakan kuk Tuhan itu berarti kita mau selaras berjalan bersama dengan Tuhan. Selaras artinya cocok dengan maunya Tuhan. Selaras artinya mengikuti Tuhan. Selaras artinya apa, saudaraku? Bukan maunya kita, tapi maunya Tuhan. Katakan amin. Mari kita akan baca di dalam Ulangan, Keluaran 33 ayat 1 dan 2. Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu telah kupimpin keluar dari tanah Mesir ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikianlah kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat. Luar biasa kan? Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, Amori, Het, Feris dan orang Hewi dan Yebus, yakni ke suatu negeri berlimpah-limpah susu madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar teguh, supaya aku akan membinasakan kau di jalan. Tuhan, Musa lapor sama Tuhan, saya mau jadi guide bangsa Israel. Bukan 10.000 loh, saudara. Bukan 20.000.
ini bisa 3 jutaan orang. Nggak gampang. Dia lapor sama Tuhan. Tuhan kirim malaikat itu untuk sertai Musa. Musa terbatas kan? Terbatas. Dia nggak mampu tanpa Tuhan. Dia nggak bisa tanpa Tuhan. Dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dia nol tanpa Tuhan. Oleh sebab itu dia bilang, Tuhan, bagaimana ini? Ini bangsanya susah diatur, orangnya kokoh, keras kepala batu, susah dibilangin. Udah lihat mujizat tiap hari, udah lihat kuasa Tuhan tiap hari, saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, masih protes aja. Ini gambaran tentang kita loh, saudaraku. Kita butuh untuk saat-saat ini penyertaan Tuhan atas kehidupan kita. Saudara mau kelegaan? Amin. Saudara mau ketenangan? Oh, saat ini depresi, Pak. Banyak orang depresi. Saya kemarin anak saya ajak iseng sih ke Baywalk, Fluid, nih ke Baywalk tuh. Ayo, oke. Itu enggak setahun yang lalu ramainya. Saya bilang, gila. Ini kan kalau daerah sana kan kelas oke ya, level lebih tinggi. Ih, toko-toko pada tutup. Saya bilang kasihan amat nih ya orang. Baju ya saudara tuh, baju yang harganya 500.000 dijual gocap loh. Nggak, saya ini orang cuma mau habisin barang kali ya. Toko-toko pada tutup, satu dua kayak. Saya bilang dulu setahun yang lalu ya, berarti saya udah lama nggak sih, setahun yang lalu tuh rame, keren amat tuh Baywalk. Sekarang ini, aduh, kita nggak bisa diperjalan dengan sendiri, akhir-akhir ini nggak bisa. Oh Pak, saya sih pengennya setahun ini COVID udah berlalu, belum tentu loh saudara, belum tentu. Ini akan terus. Kalau udah ada virus, berarti udah ada virus di muka bumi ini. Tinggal cari obatnya. Obat ini sampai sekarang belum temu. Orang tuh ya pertama-tama depresi, stres. Tapi Tuhan mau di dalam kehidupan kita ini relakan hidup kita itu dipimpin oleh Tuhan. Musa itu nggak sanggup, dia depresi, dia stres. Kalau dia berjalan dengan sendiri, hidup saudara, hidup saya itu relakan untuk Tuhan memasang kuk, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi kita berjalan bersama dengan Tuhan, kemana arahnya Tuhan kita ikutin. Udah nggak bisa apa-apa lagi kita. Saya mau bilang begini ya, akhir-akhir ini kita dicelikkan mata kita loh, dengan keadaan seperti ini. Oh iya, oh seperti ini ya, dunia seperti ini. Tiba-tiba sudah. Terus kita mau buat apa? Terus kita mau apa? Bikin apa? Orang hebat sekalipun bisa, saudaraku, hilang nyawanya karena ini. Belajarlah kepadaku, marilah kepadaku semua sekalian jemaat di tempat ini. Jangan kau letih, jangan kau lelah. Izinkan Tuhan untuk memasang tuk itu. Supaya kita apa? Supaya kita tidak berjalan dengan mau-maunya kita sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya kita tidak hidup dengan mau-maunya kita sendiri kepada Tuhan. Tetapi kita ikut irama Tuhan, selaras dengan Tuhan. Apa maunya Tuhan, kita ikutin aja. Marilah kepadaku semua yang terbeban berat, yang letih, yang lesu, yang apapun, datang pada Tuhan. Ini terima undangan Tuhan, terima undangan Yesus. Buka hati kita, buka hidup kita, buka ruang-ruang kita yang selama ini tertutup bagi Tuhan. Tuhan mau beracara di dalam kehidupan saudara. Menakutkan, menakutkan.
Tapi saya percaya orang-orang yang berlindung pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin. Yes. Kita punya firman, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Beberapa jemaat terkena COVID. Bukan hal sesuatu yang saya pikir bukan sesuatu yang perlu kita enggak loh. Enggak. Kita doakan. Mereka punya pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Amin. Mungkin kita bisa ngomong, wah ini itu. Kita nggak tahu. Kita sertain Tuhan. Amin. Kita sertain Tuhan. Musa nggak sanggup, nggak kuat. Saudara nggak bisa untuk menghadapi hidup ini, nggak bisa, nggak mampu dengan cara berpikir kita. Kemarin hambanya bilang, jangan mengandalkan manusia. Yang kita andalin siapa? Tuhan. Saudara stres? Berbeban berat? Pikul yuk. Tuhan mempasang supaya arah hidup kita itu maunya Tuhan saja. Amin, saudara. Maunya Tuhan, jangan maunya kita, saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Hal yang kedua, kenapa sih kuk yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita? Tuhan itu menopang kehidupan kita loh. Dengan Tuhan pasang kuk, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, itu berarti Tuhan senantiasa menopang kehidupan kita. Saya tanya, saudara, di tengah-tengah gaji dipotong ya, di tengah-tengah PHK yang terjadi, saya percaya sih nggak ada tuh yang keleleran anak Tuhan. Nggak ada yang keleleran, nggak ada tuh yang kelaparan. Pak, saya susah sudah nggak makan 3 hari. Oh, Tuhan ngajarin kamu puasa kali. Nggak pernah puasa ya, makanya Tuhan ajarin kamu puasa. Saudara, ya kan nggak pernah kelaparan. Tuhan yang akan menopang. Itu berarti Tuhan juga ikut serta di dalam kehidupan saudara. Saudara nggak pernah sendirian, ada Tuhan. Firman Tuhan bilang, berkata demikian saudaraku, aku tidak akan sekali-sekali meninggalkan engkau. Aku tidak akan membuat engkau yatim piatu di dalam kehidupan kita. Saudara, keadaan seperti ini ya sebab kekurangan. Siapa sih saudaraku? Orang yang nggak teriak, oh gue kurang, gue susah, gue ini, gue itu. Kebutuhan akan meningkat terus. Betul gak saudaraku? Firman Tuhan di dalam Mazmur 37 dikatakan, Tuhan itu menetapkan orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai datang. Jadi mari, engkau yang berbeban berat, pikulah kuk yang Tuhan pasang, dan ringanlah bebanmu. Tenanglah jiwamu. Hidup akhir-akhir ini menjadi barang langka untuk mencari ketenangan. Betul gak? Orang ibadah pergumulan, saudara. Ibadah di hari Minggu biasa online kan? Katanya online bisa minum kopi, pendetanya khotbah, di sini gue pancong. Padahal pendetanya kotor udah gua puasa, udah gue bilang, aduh gue pakai ayat apa nih ya? Firman Tuhan ya, saudara. Ya kan, waduh bergumul. Begitu online, saudaraku, ya yang nonton pada ngopi, sini gue pancong. Jatuh, enaknya ditap juga ya. Saudara, ya kan, sambil nyapu, bersihin rumah, pendeta khotbah, saudaraku, wah, sambil jaga anak, sambil, waduh, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan 1 tahun loh. Kalau begitu terus mungkin, ini enggak dilarang, cuma hormati ibadah. Nanti kalau ibadah offline berjalan, ibadah online ditinggalin. Nggak ada ibadah offline, orang online, ada online, orang pengen offline. Manusia susah ya saudara. Pak, kapan dong ibadah offline? Pak, kapan dong ibadah tatap muka? Aduh, udah kangen nih, udah rindu. Iya, rindu
tuh, gue bilang sih, ya ini kan juga ada si corona saudara gue. Iya kan bukan apa-apa. Mari saudara, yuk kita relakan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Yang pertama saudara, yang dikasih oleh Tuhan, sertakan Tuhan. Yang kedua saudara, yang dikasih Tuhan menopang kehidupan kita, nggak pernah kekurangan. Tuhan itu nggak pernah, kita itu Tuhan nggak pernah kekurangan. Saya hidup dari Injil, saya hidup dari pemberitaan firman Tuhan. Ada pengurangan gaji, wah persembahan gereja gimana? Tapi ya stabil aja saudara ya. Karena apa? Karena Tuhan menopang kehidupan kita. Engkau juga mau kerja di sekolah, nggak usah takut. Khawatir ada. Takut itu manusiawi. Tapi kalau takut berkelebihan, saudara akhirnya tidak sehat, tidak wajar. Oleh sebab itu, hal yang kedua, Tuhan menopang engkau lewat tangan kanannya. Kita nggak pernah kalah dengan keadaan apapun. Firman Tuhan bilang begini, kejadian ini belum seberapa. Ada lagi kejadian yang lebih dahsyat lagi yang belum pernah kita lihat oleh mata. Wih, dahsyat. Tapi anak-anak Tuhan, jangan takut. Tuhan ada beserta kita. Hal yang berikutnya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, belajarlah kepadaku. Matius 11. Berarti menjadi seorang murid. Belajar terus. Ikut Tuhan, jatuh, ya bangkit lagi. Ikut Tuhan, jatuh, ya belajar lagi. Belajar terus, belajar untuk menyenangkan hati Tuhan, belajar memberi yang terbaik bagi Tuhan, belajar untuk sesuatu Tuhan. Ini saya beri yang sesuatu dalam kehidupan saya yang terbaik bagi Tuhan. Jangan sayang hidup kita. Hidup kita itu sebenarnya kita nggak punya hak lagi, tetapi itu adalah haknya Tuhan. Aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin, saudara. Mari kita penuhi undangan Yesus. Marilah kepadaku yang letih. Engkau letih, engkau terbeban berat, belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, bebanmu pun akan ringan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita. Roh kita tetap hidup. Kita tetap menghidupkan firman Tuhan, karena Dia Tuhan yang menopang kehidupan kita. Mari kita penuhi undangan Tuhan pada pagi hari ini dengan merelakan memasak Tuhan pasang kuk kita, supaya kita mau seirama dengan Tuhan, sejalan. Dan Tuhan katakan, hamba-Ku yang berkenan, yang kukasih. Mari kita bangkit berdiri semua. Ya Allah, masyaallah. Mari masing-masing kita berdoa pada pagi hari. Terima kasih Bapa. Ya Allah, masyaallah. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Masuk dalam
kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh bersekutu saling kepadamu. Terima kasih buat kesempatan yang sungguh sangat indah ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami boleh memakai kuk yang Kau pasang di dalam kehidupan kami. Karena kuk yang Kau pasang dalam kehidupan kami adalah itu kuk yang ringan. Karena Engkau yang menopang kami, Engkau yang memberikan kelegaan kepada kami, dan kami tidak perlu takut itu ya Bapa, karena Engkau ada dan beserta dengan kami. Terima kasih untuk kebenaran akan firman-Mu. Jadikan hidup kami ini berarti Tuhan. Jadikan hidup kami ini berguna dan boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Pakai kami sebagai alat di tangan-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat dimanapun kami boleh berada, terutama di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kami boleh menunjukkan kasih Bapa, kasih Yesus Kristus bagi keluarga kami. Juga begitupun juga ketika kami ada di luar sana, kami percaya Engkau juga memakai kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa khususnya untuk pastor kami, Sony Tenturi, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih dan lebih dan lebih lagi. Sertai dia dengan karunia daripada-Mu Tuhan. Bahkan tanda-tanda yang heran menyertai di dalam pelayanan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penuh melimpah atas hamba-Mu ini ya Bapa, sehingga menjadi berkat dimanapun hamba-Mu boleh berada. Memberkati keluarganya, Ibu Gembala kami Febo beserta dengan anaknya Febo Tuhan. Kami percaya keluarga ini menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan daripada hamba-Mu, istri dan anaknya ke dalam tangan kasih-Mu. Perlindungan, penyertaan, pemeliharaan-Mu sungguh sangat luar biasa di dalam kehidupan mereka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau ada bagi mereka dan memberkati kehidupan mereka sepenuhnya. Terima kasih Tuhan. Begitupun juga untuk sidang jemaat-Mu, semuanya yang ada saat ini Tuhan yang beribadah. Begitupun juga dengan yang beribadah online. Kami percaya Engkau memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Yang kami tahu berkat-Mu senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami tahu Engkau berencana lebih lagi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman-Mu dan siang hari yang sangat indah ini. Haleluya. Amin. Semua diberkati, katakan amin. Amin. Ya. Puji Tuhan, saudara, ibadah sudah berjalan hari ini. Berdiri sebentar lagi kita akan akhiri ya, saudara. Satu pengumuman, minggu depan masih ada ibadah offline ya, terus akan berlanjut. Tetapi bagi saudara yang memang berhalangan dan masih ragu untuk datang, disediakan ibadah online ya, saudara boleh ada di YouTube ya, saudara. Saudara akan beribadah di rumah ya, beribadah secara online. Saudara yang bisa hadir, saya berharap saudara setia dan saudara bisa terlibat dalam pelayanan ya, karena ada banyak pelayan-pelayan Tuhan yang berhalangan hadir ya. Jadi saudara, saya berharap saudara mau terlibat dalam pelayanan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Saudara, mari kita bersyukur. Setiap janji Tuhan akan Tuhan lakukan dalam hidup kita. Amin. Kalau Dia berjanji untuk menolong, maka pertolongan itu akan dinyatakan. Kalau Dia berjanji untuk menyembuhkan, memulihkan, saudara, memberikan jalan keluar, maka nantikan, sebab janji itu pasti. Amin. Tuhan bukan manusia yang suka ingkar janji, saudara, tetapi janjinya Dia dan amin. Sesuai dengan firman Tuhan pada siang hari ini, mari berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita
Kita akan sama-sama katakan dengan penuh keyakinan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Situasi yang semakin sulit. Kami tahu Tuhan akan terjadi segala sesuatu yang tidak pernah kami inginkan. Tetapi satu hal, kami mau tetapkan hati kami untuk terus percaya kepada-Mu, bersandar kepada-Mu. Sesuai firman-Mu hari ini, kami akan terus menerima undangan-Mu Tuhan. Kami mau memikul kuk yang Kau pasang, beban yang Kau taruh dalam hidup kami. Sebab janji-Mu, kami akan mendapat ketenangan. Kami dikuatkan, kami ditopang Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Jadilah semua rencana-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Jadilah sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Diberkati setiap yang datang pada pagi hari ini di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan. Jadilah mereka Kau perhitungkan. Setiap mereka yang saat ini dalam pergumulan Tuhan, Kau berikan kemenangan atas mereka ya Tuhan. Kau berikan kemenangan atas mereka Tuhan. Mereka yang menangis di hadapan-Mu, mereka yang menadahkan kedua tangannya kepada-Mu, mereka yang berseru-seru kepada-Mu Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Sesungguhnya semua yang datang pada pagi hari ini kepada-Mu tidak pernah kecewa, tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan Kau akan hiburkan mereka sesuai kitab Mazmur Tuhan. Ketika banyaknya pikiran, persoalan yang datang dalam hidup kami, penghiburan-Mu lah yang menguatkan kami Tuhan. Sukacita-Mu yang membuat kami bisa bersaksi Tuhan, bahwa kami tegak berdiri karena kekuatan yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Berkat-Mu untuk gereja Tuhan di tempat ini, berkat-Mu untuk gembala sidang yang ada, berkati untuk para penatua, para pekerja, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Tuhan, janji-Mu akan berlaku bagi mereka, bahwa Engkau
menghitung, dan Kau tidak pernah melupakan apa yang mereka buat bagimu Tuhan. Sungguh Tuhan, mereka akan terus menghitung berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu untuk seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, bagi yang tidak dapat hadir pada siang hari ini di tempat ini. Tuhan, apapun yang menjadi persoalan masalah hidup mereka, biarlah mereka terus Tuhan menguatkan iman mereka, meyakini bahwa pertolongan hanya datang dari Tuhan. Selamatkanlah Indonesia Tuhan. Berdoa bagi negeri bangsa kami, kota kami Tuhan. Berikan damai sejahtera, keamanan. Doa kami Tuhan, bangsa kami akan dimampukan melewati pandemi ini Tuhan, dan berkemenangan karena Engkau Tuhan. Karena setiap doa orang-orang benar Tuhan yang ada di negeri ini, yang terus-menerus berseru kepadamu, Kau menyelamatkan bangsa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Untuk ibadah selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Awal yang luar biasa yang Tuhan telah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ibadah hari ini, ibadah yang sungguh diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan pulang tinggalkan tempat ini Tuhan. Penyertaan-Mu ada atas kami. Kami tahu Tuhan, hari-hari hidup kami akan dipenuhi kesukaan, hati yang bersuka karena perbuatan yang besar. Kami akan melihat dan terus melihat pertolongan, kasih, setia, kuasa-Mu yang terus dinyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan membuka kedua tangan kami, terus menerima segala berkat yang membuat kami hidup sampai dengan saat ini. Yang kami akan terus pegang janji-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan terima berkat yang datang daripada Tuhan. Segala berkat dan rahmat yang datang dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pimpinan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai dari hari ini sampai dengan Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua. Sama-sama kita yang diberkati oleh Tuhan, kita katakan amin.